membedakan fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Kesadaran ibarat aliran sungai yang bercabang dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Untuk mampu mengoperasikannya, pikiran kita perlu memahami hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah dunia akibat, sedangkan pikiran bawah sadar adalah dunia sebab. Pikiran sadar menghasilkan ide atau bentuk pikiran, dan pikiran bawah sadar menerima ide menjadi realitas seorang. Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal ya untuk yang baru saja menonton video kami. Nah, buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Ide tertanam di pikiran bawah sadar, salah satunya melalui media perasaan. Saat suatu ide dengan muatan emosi, baik positif atau negatif, diterima pikiran bawah sadar, ide ini pasti diwujudkan menjadi realita. Tidak peduli ide ini baik atau buruk. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengendalikan perasaannya akan menanam ide-ide yang buruk di pikiran bawah sadar, dan itulah yang ia dapatkan. Mengendalikan perasaan tidak berarti menahan atau menekan perasaan. Mengendalikan perasaan berarti kamu disiplin untuk hanya membayangkan dan merasakan perasaan positif yang membuat kamu merasa nyaman dan bahagia. Jadi semacam filter gitu ya. Sangatlah penting untuk mengendalikan perasaan. Jangan pernah membiarkan diri kamu larut dalam perasaan negatif, entah itu memikirkan orang lain, mendapat kabar negatif, menonton film yang negatif, atau mendengar lagu dengan lirik negatif. Nah, jadi biasakan dengan hal yang positif ya ayah bunda. Jadi mengapa? Karena perasaan ini kamu yang merasakannya, bukan orang lain. Dengan demikian, apapun yang kamu pikirkan, baik itu mengenai diri kamu atau mengenai orang lain, jika ini membuat kamu merasakan emosi negatif, harus dihindari. Setiap perasaan meninggalkan kesan di pikiran bawah sadar, dan bila tidak direntalkan oleh perasaan lain yang lebih kuat, perasaan ini pasti akan terwujud menjadi realita. Kamu perlu hati-hati mencermati mood dan perasaan kamu. Salah satu cara paling mudah untuk mengenali mood dalam diri seseorang adalah melalui tubuh. Tubuh berfungsi sebagai filter yang menunjukkan mood seseorang. Gangguan mood adalah akar dari berbagai penyakit fisik yang dialami seseorang. Melatih pikiran bawah sadar. Sebenarnya sama seperti otak, pikiran bawah sadar juga bisa dilatih. Melatih pikiran bawah sadar dapat membuat seseorang memfokuskan diri terhadap hal-hal yang dapat memperkuat diri secara fisik maupun mental. Berikut tips melatih pikiran bawah sadar yang bisa diterapkan untuk anak. Yang pertama, segala sesuatu adalah mungkin. Langkah pertama dalam menciptakan perubahan besar dalam hidup adalah percaya bahwa segala sesuatu memiliki kemungkinan. Wow. Kamu mungkin bisa mencobanya dengan melakukan hal-hal yang belum pasti. Berani mencoba akan melebarkan peluang terhadap kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, yang kedua, jangan biarkan ketakutan orang lain menimbulkan keraguan. Ketakutan orang lain adalah bentuk proyeksi dari situasi mereka sendiri, dan ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Cara orang merespon informasi tentang apa yang kamu lakukan memberitahumu apa yang sebenarnya mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang ketiga nih bunda, kelilingi diri dengan dorongan positif. Ini bisa dimulai dengan mengubah alarm pagi di ponsel dengan membaca pesan-pesan positif. Tempelkan pesan-pesan inspirasi di meja ataupun area yang sering dilewati. Jaga jarak dengan orang-orang yang membuat kamu merasa buruk terhadap diri sendiri. Nah, yang keempat, lepaskan keterikatan. Terkadang kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Dan ketika itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita mulai berpikir hal tersebut tidak akan berhasil. Padahal, seperti pepatah mengatakan, ada banyak jalan menuju Roma. Ini tidak hanya mengacu pada perjalanan ke Roma saja, melainkan juga tempat-tempat lain. Pikiran bawah sadar tidak suka dipaksa. Ia memberi respon yang lebih baik pada rayuan atau bujukan daripada perintah. Pikiran bawah sadar menerima apa yang kita rasa sebagai hal yang benar, bukan apa yang kita pikir benar. Ingat, yang kita rasa sebagai hal yang benar, bukan apa yang kita pikir benar. Dengan demikian, perasaan kitalah yang dominan menentukan realita. Jangan pernah menyanyiakan satu detik pun dalam hidup dengan merasa bersalah, menyesal, sedih, atau emosi negatif lainnya. Karena dengan merasakan kembali emosi yang berasal dari kejadian masa lalu, kita kembali menanamkan ide buruk di pikiran bawah sadar kita. Nah, itulah penjelasan tentang membedakan fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Untuk ayah bunda, jika ada hal yang ingin kita bahas bersama, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk cek video-video lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.